datang di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rumah sakit ini lahir tanggal 27 Januari 1990. Dalam proses perkembangannya menuju zona integritas, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma telah mencapai WBK, wilayah bebas dari korupsi pada tahun 2017. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma telah mengembangkan pelayanannya sesuai kebutuhan masyarakat, mulai dari pelayanan kesehatan jiwa, bahkan pelayanan kesehatan non-jiwa. Saat ini Anda memasuki wilayah pembangunan zona integritas, menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan jiwa yang bersih, bebas dari korupsi, ramah, aktif, inovatif, dan integritas, normatif, serta cepat, tanggap, dan bertanggung jawab. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma mulai membangun zona integritas sejak tahun 2017 dan langsung meraih predikat wilayah bebas dari korupsi WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sejak itu hingga saat ini, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma bergerak menuju WBBM. Wilayah birokrasi bersih dan melayani adalah predikat yang diberikan kepada satuan unit kerja yang telah berhasil melaksanakan dan mewujudkan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada 6 area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan menerapkan 6 area perubahan tersebut, maka Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma telah melakukan pembangunan zona integritas sampai ke unit-unit kerja dan pelayanan melalui program pencegahan korupsi. Hal yang paling utama dalam implementasi zona integritas adalah kemampuan dan kemauan pimpinan dalam membangun komitmen dan mengajak seluruh jajarannya untuk melakukan perubahan serta menjadi role model dalam pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ketepatan pelaporan LHKPN seluruh pejabat sebagai bukti kejujuran penyelenggaraan negara. Untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani, dibutuhkan sistem teknologi informasi yang mempermudah, mempercepat, dan transparan sehingga masyarakat dapat mengakses pelayanan lebih mudah dan melaksanakan fungsinya dalam pengawasan badan publik. Seperti kemudahan dalam mendapatkan informasi baik offline maupun online. Pendaftaran online, serta hotline krisis pencegahan bunuh diri yang bisa diakses oleh masyarakat NTB selama 24 jam.
Mobile Clinic, yaitu layanan dokter spesialis jiwa, psikiater langsung ke masyarakat. Home Peace untuk meningkatkan fungsi promotif dan preventif. Terlaksananya secara rutin setiap minggu siaran Bincang Jiwa untuk memberikan edukasi dan informasi. Dalam meningkatkan kinerja organisasi, diberlakukan sistem reward and punishment. Reward kepada pegawai diberikan 1 tahun sekali bagi pegawai teladan atau best employee yang telah memenuhi kriteria penilaian seperti berintegritas tinggi. Sedangkan reward bagi organisasi terus diraih oleh Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, prestasi RSJMS. Layanan Pojok Healing merupakan layanan deteksi dini konsultasi dengan profesional, psikiater, spesialis keperawatan jiwa, edukasi tentang kesehatan jiwa, promosi, dan sosialisasi layanan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang dilaksanakan langsung ke masyarakat setiap hari Minggu di Car Free Day. Keempat, Sirukogalar Plus, sistem rujukan komunikasi 3 pilar, yaitu sebuah sistem mekanisme rujukan yang dibangun dengan bentuk komunikasi dalam layanan kesehatan jiwa di masyarakat. 3 pilar dimaksud adalah Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Dinas Kesehatan, dan puskesmasnya beserta kader kesehatan, keluarga pasien, serta masyarakat. Kelima, DKJPS, dukungan kesehatan jiwa dan psikososial, yaitu kegiatan penanganan kesehatan jiwa pada kondisi bencana, dilakukan oleh tenaga multidisiplin dengan kegiatan yang bervariasi. Keenam, pelayanan kesehatan jiwa dengan menggunakan alat dan teknologi neurofeedback dan brain mapping adalah sebuah layanan dengan teknik mutakhir yang diaplikasikan untuk melatih otak agar dapat berfungsi lebih baik. Ketujuh, layanan tumbuh kembang anak dan remaja terpadu adalah salah satu layanan jiwa yang menyediakan penanganan berbagai permasalahan tumbuh kembang anak dan remaja. Tim tumbuh kembang anak dan remaja terpadu terdiri dari psikiater, dokter spesialis anak, psikolog klinis anak dan remaja, spesialis kedokteran fisik dan rehab medik, fisioterapi anak, terapi wicara, dan kedelapan, administrasi berbasis digital, yaitu aplikasi Simba, sistem informasi monitoring barang dan aset, yang merupakan bentuk manajemen barang dan aset berbasis SPBE. Alhamdulillah sih baik ya, pelayanan sih cukup ini ya. Kita kalau ada kesulitan gitu langsung nanya, langsung direspon gitu. Responnya cepat. Iya.
Pertama itu saya pakai umum, iya jadi kan langsung dapat gitu. Terus kemarin saya pindah ke BPJS dan itu pun diarahkan sih, selalu diarahkan untuk sini dulu, baru ke sini. Dan bilang enggak sih, saya rasa sama aja meskipun kita pakai umum, sama aja kita ngantrinya juga gitu. Sampai saya tanyain sama ini, kok sama sih pelayanan sama BPJS sama umum, ya, karena memang strukturnya gitu, dia bilang. Nggak lama, soalnya kan kita juga sebelum daftar bisa nitipkan dulu anak kita di sini, nanti baru kita daftar gitu. Enggak, soalnya kan dari loketnya sudah dicentangin, jadi kita kalau ke kasir udah bayar, ya itu yang dicentang aja. Sejauh ini sih perkembangannya ada, dia jadi lebih mau bersosialisasi sama temennya, dia juga lebih kadang saya perhatiin di rumah ya, kalau ada barang yang ini kan diletakin di mana-mana kan, dia beresin, dia tempatin di tempat yang biasa dia lihat gitu. Kayaknya sih sudah, soalnya kan kita nunggunya di luar gitu, udah dikasih masuk. Saya belum pernah ke musola. Belum pernah kemana-mana kalau yang di sekitar sini, Bu? Kalau saya sih kalau udah di loket langsung sini aja gitu. Belum pernah, karena di sini aja, Bu, ya. Iya. Kita ada sarana pengaduan Ibu di sini. Kalau misalnya Ibu ada komplain, ada misalnya Ibu tidak serak dengan pelayan kami di sini, kami ada kotak saran, nanti ada di beberapa titik. Nanti kalau misalnya Ibu mau kasih kita masukan, ada di sini di beberapa titik. Saya sebagai Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang dari waktu ke waktu terus bebenah ya, baik dari SDM-nya yang kompetensinya semakin baik dari waktu ke waktu, begitu juga lingkungan yang bersih, ya asri, lestari, dan pelayanan yang semakin meluas. Begitu juga pemanfaatan teknologi juga terus dilakukan ya, sehingga diharapkan masyarakat NTB memahami seperti apa Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dan seperti apa mereka bisa mendapatkan bantuan dari Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Harapan kita ya, permasalahan penyakit jiwa di NTB ini dari waktu ke waktu terus menurun ya, dan masyarakat merasa ke Rumah Sakit Jiwa itu bukan sesuatu yang dalam tanda kutip seperti aib, tetapi sama dengan rumah sakit lain. Semua itu bisa diobati, semua itu bisa dituntaskan, dan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma sudah membuktikan itu. Jadi bisa melayani dengan baik dan suasana yang sangat nyaman, SDM yang berkualitas, serta pemanfaatan teknologi yang baik. Selamat Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, semakin maju ke depannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Pak Gubernur tentang pelayanan di Rumah Sakit Jiwa sekarang? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zulkifli Mansah menjawab pertanyaan tentang bagaimana tentang Rumah Sakit Jiwa sekarang. Yang sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat, saya termasuk cukup intensif berkomunikasi dan berinteraksi dengan Rumah Sakit Jiwa ini karena manajemennya yang sangat proaktif. Jadi kelihatan sekali dari sarana fisik dan non fisik terupgrade dengan sangat bagus gitu. Orangnya terbuka, dan saya kira apresiasi dari pemerintah pusat terhadap PRSJ ini luar biasa, termasuk salah satu institusi yang terbaik di Indonesia. Nah, oleh karena itu menurut kami dari ketersediaan sarana fisik dan non fisik sangat memadai, bahkan lebih dari cukup dibandingkan dengan institusi kami yang lain. Dan bukan hanya institusi fisiknya saja, SDM-nya juga luar biasa, kelihatan melayani dari hati, terpancar dari senyuman yang selalu tersungging kalau kami ke sana, dan kehangatannya itu nggak dibuat-buat. Nah, bukan hanya dalam keseharian interaksi, tapi juga dari kualifikasi SDM, dokter spesialis jadi makin banyak gitu. Pokoknya Rumah Sakit Jiwa kami salah satu yang terbaik yang kami miliki di Nusa Tenggara Barat. Baik, yang kedua, pendapat Pak Gubernur selama berkunjung di Rumah Sakit Jiwa bagaimana Pak? Tentang rawat inap dan rawat jalan.
Nah, kalau menurut kami ya, Rumah Sakit Jiwa Nusa Tenggara Barat ini betul-betul homey. Jadi kita seperti berada di keluarga sendiri gitu. Kesan nyaman, aman, menyenangkan, ngademin gitu. Itu luar biasa. Karena menurut saya di samping banyak pohonnya, tamannya indah, dan yang paling berkesan menurut kami itu adalah kehangatan dari manajemen dan SDM yang ada di Rumah Sakit Jiwa kami. Oleh karena itu benar kata Paulo Coelho bahwa kadang-kadang orang untuk memahami keteduhan dan ketenangan hidup perlu sekali-kali berkunjung ke Rumah Sakit Jiwa untuk kemudian menyadari bahwa yang terganggu jiwanya banyak yang berada di luar sana, bukan di dalam rumah sakit. Pokoknya mantap Rumah Sakit Jiwa kita. Baik, yang terakhir Pak Gubernur, harapan Pak Gubernur untuk RSJ Mutiara Sukma ke depannya dalam meraih predikat wilayah birokrasi bersih melayani BPBM. Bersih dan melayani itu adalah tagline birokrasi kami ya. Dan menurut kami kepemimpinan yang baik itu mewariskan keteladanan. Dan Direktur Rumah Sakit Jiwa memang tidak banyak bicara, tapi action itu louder than the talk. Jadi beliau mampu menunjukkan contoh yang baik, keteladanan yang terasa sekali bahwa bersih dan melayani itu bukan semata-mata karena ingin dapat penghargaan. Bersih dan melayani itu bukan semata-mata tagline atau tujuan, tapi sudah jadi kebutuhan dan keseharian dari apa yang sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa. Karena itu kalau misalnya sekarang ada keinginan untuk menyematkan Rumah Sakit Jiwa sebagai institusi yang memaknai bersih dan melayani dalam pengertian sebenarnya, ini sudah dilakukan. Nah, cukup kan? Cukup Pak Gubernur. Sip. 3, 2, 1. Untuk mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani, saya sebagai psikiater di RSJ Mutiara Sukma bekerja secara profesional sesuai dengan kompetensi saya dengan tidak membeda-bedakan pasien, baik itu pasien BPJS, Bansos maupun umum yang dirawat di kelas 1, 2, dan 3 maupun VIP. Semuanya saya perlakukan sama secara profesional dan berkomitmen untuk tolak gratifikasi. Saya sebagai koordinator MOD dalam mewujudkan WBBM selalu hadir tepat waktu, disiplin dalam menggunakan pakaian dan atribut kerja secara lengkap, dan bekerja sama dalam tim secara profesional. Mewujudkan WBBM, saya sebagai salah satu staf di bagian kasir berkomitmen untuk tolak gratifikasi, pungli atau pemberian dalam bentuk apapun. Untuk mewujudkan WBBM, saya sebagai pejabat membuat komitmen menolak gratifikasi dan pemberian dalam bentuk apapun. Saya, Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat, beserta jajaran manajemen dan seluruh sivitas hospitalia bertekad dan berkomitmen tinggi untuk membangun zona integritas wilayah bebas dari korupsi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kami juga bertekad untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Mencegah korupsi, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salam reformasi birokrasi, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma melayani dengan empati.